Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda berada. Sehat-sehat ya, itu yang kami harapkan bersama. Berikut pula kegiatannya bisa berjalan seperti yang kita harapkan bersama. Dan senang sekali balik lagi dalam program acara Talk Show, mana kali ini kita menghadirkan narasumber dari PT Jasara Harja, yang mana telah hadir di studio ada Kepala Perwakilan Jasara Harja Parepare Ibu Alma Ida Jumet, atau lebih senang dipanggil Ibu Alma aja. Sehat Bu Alma? Alhamdulillah sehat. Baik, ini kali kedua ya? Alhamdulillah. Dan hari ini mungkin pemirsa di rumah ingin tahu lebih banyak seputar pengelolaan asuransi kecelakaan Jasara Harja, meskipun beberapa narasumber kita sebelumnya juga sudah pernah mengulas ini. Tidak ada salahnya kita ingatkan kembali, semoga informasi-informasi yang simpang siur di lapangan tuh bisa clear gitu, bisa cross check dengan baik dengan hadirnya Ibu Alma. Oke, langsung saja mungkin terlebih dahulu kita pengen tahu dulu nih sebenarnya tupoksi dari para Jasara Harja itu apa sih? Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya dengan Ibu Alma ya, lebih akrab dipanggil dengan Ibu Alma, dari selaku Kepala Perwakilan PT Jasara Harja Parepare. Nah, terkait dengan apa fungsi dan peran atau tupoksi dari Jasara Harja sendiri, bahwa Jasara Harja sendiri ini merupakan badan usaha milik negara yang dipercayakan atau diamanahkan oleh pemerintah atau negara untuk menjalankan Undang-Undang 33 dan 34 untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban-korban kecelakaan lalu lintas baik di darat, laut maupun udara. Baik, jadi istilahnya Jasara ini sudah saya kira bukan suatu hal yang baru lagi untuk seluruh pemirsa di rumah, udah tahu Jasara ini kayak gimana. Dan selanjutnya ini apa ya, kalau kita melihat saat ini gitu di Parepare, kalau melihat, karena kalau kemarin ada narasumber kami dari Jasara Harja ada Mas Nata dan yang lain-lain gitu ya, kalau masyarakat kita tuh kadang nggak mau repot Bu gitu kan, ketika terjadi insiden di lapangan atau apa gitu, kadang-kadang mereka malas ngurusnya gitu. Jadi mungkin sekarang waktunya smart people, smart city gitu. Bagaimana Jasara Harja ini membuka apa ya, bisa dikatakan jalan tol sehingga masyarakat yang mungkin mohon maaf terdampak dari kecelakaan atau mungkin apa itu bisa dengan mudah menghubungi Jasara Harja untuk mendapatkan perlindungan. Silakan. Oke, makasih Mbak Ika. Jadi untuk pelayanan Jasara Harja, kami dari Insan Jasara Harja terus berkomitmen untuk melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan. Jadi jika kita atau mungkin masyarakat atau teman-teman yang ada di sekitar kita ini melihat adanya musibah atau terjadi kecelakaan, mungkin mohon bantuannya agar segera dilaporkan ke instansi yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian, khususnya lagi Satlantas, untuk kemudian kasus celakanya ini ditangani, dilakukan oleh TKP, kemudian nantinya akan diterbitkan suatu laporan ya, laporan kepolisian. Nah, dari laporan kepolisian ini sekarang sudah teknologi semakin maju ya, jadi laporan polisi ini kemudian ditembuskan secara sistem ke Jasara Harja. Nah, setelah Jasara Harja menerima laporan terjadinya kecelakaan ini, kita akan melihat di sana bahwa kasus kecelakaan ini terjamin atau tidak terjamin oleh Jasara Harja. Nah, untuk kasus yang terjamin oleh Jasara Harja, selanjutnya Jasara Harja akan bergerak proaktif untuk melakukan menyalurkan atau memberikan perlindungan kepada korban-korban kecelakaan. Untuk korban meninggal dunia, setelah kami memperoleh laporan seperti laporan dari pihak kepolisian itu, kemudian petugas kami di lapangan akan jemput bola atau mendatangi kediaman si korban atau ahli waris korban. Sementara untuk korban yang mengalami cedera atau luka-luka, tentunya si korban ini akan dilarikan ke Vaskes ya, atau ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan tindakan perawatan medis. Kemudian Jasara Harja tentunya akan menerbitkan sesegera mungkin setelah kami terima laporan polisi ini surat jaminan atau guarantee letter kepada rumah sakit yang menangani si korban.
Oke. Sehingga si korban atau keluarga korban tidak lagi mengeluarkan biaya selama mendapatkan perawatan di Vaskes tersebut sampai batas maksimal santunan biaya perawatan, yaitu sebesar 20 juta. Oke, baik. Nah sekarang boleh juga nggak misalnya, karena kan biasanya ada keluarga yang mungkin ketika terjadi kecelakaan sudah ada yang ngurus di rumah sakit dan lain-lain. Apakah jasa raja sudah terkoneksi gitu, misalnya tadi seperti yang saya bilang, saya kemukakan kejadian gitu kan, pada sibuk, pada kaget, pada lain-lain gitu. Apakah emang sudah otomatis ketika terjadi insiden ini pihak rumah sakit yang secara otomatis menghubungi pihak jasa harja atau gimana Bu? Atau memang diharapkan dari keluarga sendiri yang melaporkan secara mandiri, gimana sih sebenarnya? Tentunya terkait dengan pelaporan ini mungkin dari pihak keluarga bisa, dari masyarakat pun juga yang melihat kejadian tersebut bisa. Nah, yang pasti si korban ini tentunya terlebih dahulu kita pindahkan ke Vaskes untuk mendapatkan perawatan untuk mengurangi tingkat fatalitas si korban. Nah, terkadang juga ya, dan selama ini juga info atas pasien kecelakaan itu juga berasal dari pihak rumah sakit. Secara sistem juga akan masuk ke kami maupun melalui yang sekarang mungkin percepatan yang melalui komunikasi aktif, kita ada grup juga dengan pihak-pihak rumah sakit sehingga pasien yang mengalami kecelakaan atau mungkin masuk di IGD ya, untuk pertolongan pertama itu tentunya akan diinfokan di dalam grup dan dimonitor oleh petugas kami. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya terkoneksi secara otomatis ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau melapor secara mandiri juga lebih bagus lagi, karena nggak nunggu-nunggu lagi mungkin seperti itu ya Ibu ya. Tapi kalau kita melihat responsif daripada respon ya, apakah respon masyarakat Parepare cukup memberikan signal responsif gitu dengan ketika terjadi, Ibu mulai bertugas di sini sejak kapan? Setahun yang lalu. Kurang lebih, oke. Setahun yang lalu jalan ya, setahun. Jadi selama setahun ini Ibu mencermati gitu masyarakat Parepare, follow up yang diberikan ketika terjadi seperti itu seberapa persen gitu Bu? Kalau kita mau memberikan data statistik untuk aktif memberikan laporan secara mandiri, atau memang ini aja di rumah sakit? Oh iya, kalau yang selama saya bertugas di sini dan berdasarkan data atau informasi pun dari teman-teman yang bertugas sebelumnya, bahwa teman-teman masyarakat di wilayah Parepare ini sudah aware ya, aware terhadap laporan untuk kasus kecelakaan, dan mitra kita atau dari pihak Satlantas juga tentunya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan percepatan proses penerbitan dari proses olah TKP maupun penerbitan dari laporan kepolisian ini. Ya alhamdulillah selama ini bisa cepat tertangani. Untuk kecepatan penyerahan santunan sendiri dari Jasara Harja, untuk santunan meninggal dunia ini alhamdulillah bisa kita serahkan dari target yang ditentukan oleh manajemen maksimal 2 hari, itu bisa kita selesaikan dalam waktu 22 jam atau 0 hari ya. Sementara untuk biaya rawatan yang diajukan atau berdasarkan surat tagihan dari rumah sakit kepada Jasara Harja, itu bisa kita selesaikan dalam waktu 11 menit setelah berkas lengkap. Wah, cepat sekali ya, cepat. Yang penting semuanya terverifikasi dengan baik. Jadi keabsahannya itu bisa langsung ter-ACC kan gitu, kalau memang udah nggak ada lagi yang ini ya. Iya, Mbak Ika. Tentunya dengan kecepatan yang bisa dilaksanakan Jasara Harja ini, tentunya seluruh stakeholder berperan. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang serba digital ya, alhamdulillah itu sangat terbantu sehingga kecepatan penyerahan santunan Jasara Harja itu bisa dilaksanakan. Oke, baik. Ini kemarin biasanya beberapa tahun yang lalu ini sebenarnya sebuah pembelajaran berharga gitu buat kita ketika Ramadan, kemudian suasana arus balik, arus mudik gitu kan, biasanya mohon maaf itu sering sekali ada insiden-insiden terjadi gitu kan. Beberapa tahun yang lalu juga pernah kejadian sekeluarga, dan saya pribadi menyaksikan apresiasi yang luar biasa dari Jasara Harja yang saat itu hari Lebaran loh Bu Alma, itu teman-teman dari Jasara itu langsung gerak cepat gitu. Apalagi yang meninggal waktu itu kurang lebih ayah, ibu, anak 2 ya kalau nggak salah waktu itu ya Mas Sadia gitu. Jadi sangat luar biasa sekali, dan ini sesuatu hal yang mesti dipertahankan dan pasti ditingkatkan gitu. Nah, untuk setahun masa bakti Ibu Alma di Parepare, kalau boleh tahu Ibu aslinya kampung halaman di mana Ibu?
Palopo. Oh iya, orang kita juga ternyata. Iya, Sulawesi Selatan. Iya, juga. sama-sama. Ya, oke, gitu. Di Ramadan dan Idul Fitri tahun ini tuh kasihan juga teman-teman jasa raharja karena nggak bisa pulang ya, Bu ya. Tentunya. Gitu. Nah, ini Ramadan tahun ini apa namanya? Kemudian Idul Fitri gitu. Seperti apa pelayanan yang diberikan dan apakah ada laporan yang masuk selama rangkaian Ramadan Idul Fitri sejauh di tahun ini? Oh iya. Makasih Mbak Ika. Terkait dengan periode istilahnya kalau di ini ya PAM Lebaran ya. Ya. Kalau di kami min 7+7, namun selain itu juga kita bersama-sama stakeholder di kepelabuhanan juga itu min 15 dan plus 15 ya. Tentunya jasa raharja juga turut dalam pemantauan aktivitas masyarakat khususnya terhadap korban-korban kecelakaan. Nah, selama periode Lebaran ini tentunya ya namanya risiko atau musibah kecelakaan itu tidak bisa terhindarkan. Namun kita bersama stakeholder terus melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan penyerahan santunan selama periode Lebaran ini. Petugas kami ini, kita semua jasa raharja ini dilarang untuk meninggalkan wilayah, jadi kita standby selama periode Lebaran dan untuk penyerahan santunan tetap kita laksanakan di hari libur, tentunya dengan adanya teknologi ya, kemajuan teknologi sehingga kami tetap bisa melakukan pembayaran misalnya dengan adanya transaksi clearing atau apa namanya transfer ya, bukan clearing, transfer bank sehingga di periode libur pun juga itu bisa kita laksanakan. Oke, jadi apapun itu tetap ya teman-teman jasa raharja akan hadir bersama stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan yang luar biasa kepada seluruh pengguna jalan baik darat, laut ataupun udara gitu. Baik, kita jeda dulu, mohon izin Ibu. Jangan kemana-mana, saudara, kami menantikan pertanyaan Anda di fanpage Facebook TV Peduli langsung ya. Nanti kita akan bagikan apa namanya akan kita share langsung nih di TV berjaringan juga yang pasti dan juga di Facebook TV Peduli. Tetaplah bersama kami. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Usatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara, masih bersama kami, masih
mengulik tema tentang pengelolaan asuransi kecelakaan jasara harja. Nah ini kita lihat lagi kalau berdasarkan kecelakaan gitu kan memang bervariasi karena apa namanya kan beda-beda resiko yang ditimbulkan gitu. Kalau tangan kita aja kan beda kalau yang patah kelingking dengan yang jempol gitu. Mungkin saya aja nih bener nggak sih Bu? Iya benar. Jadi kalau tetap ya. Gitu. Jadi kan misalnya mungkin nominal pembayaran atau yang bisa diterima oleh orang tersebut mungkin beda juga jika lo terjadi cacat permanen seperti itu. Nah, bagaimana sih proses pembayaran kalau gitu Bu? Sampai mungkin mohon maaf korban itu dinyatakan meninggal gitu. Oh iya, siap. Kasih Mbak Ika. Terkait dengan santunan jasara harja, santunan jasara harja sendiri ini ada 4 ya. Santunan meninggal dunia sebesar 50 juta baik darat, laut maupun udara. Selanjutnya santunan biaya perawatan atau luka-luka penggantian biaya rawatan ya maksimal 20 juta. Selanjutnya ada santunan cacat tetap itu maksimal 50 juta berdasarkan persentase. Selanjutnya ada santunan biaya penguburan. Nah, santunan biaya penguburan ini diserahkan jika si korban ini tidak memiliki ahli waris. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi Mbak Ika ya, terkait dengan cacat tetap. Nah, cacat tetap sendiri ini ada persentasenya dan yang menentukan persentase ini adalah dokter yang merawat si korban. Nah, cacat tetap sendiri ini ada 2 kriteria lah kalau di jasara harja ya. Ada yang dinamakan cacat tetap berkurang fungsi dan ada cacat tetap kehilangan fungsi. Yang mana cacat tetap berkurang fungsi itu misalnya dari kondisi mohon maaf ya si korban ini jalannya normal ya, kemudian nanti bisa pincang. Nah, itu kita indikan sebagai berkurang fungsi. Nah, yang mana itu disebut sebagai kehilangan fungsi yang seperti disampaikan tadi Mbak Ika, dia amputasi misalnya. Ada kehilangan misalnya 1 jari ataupun mungkin mohon maaf 1 kaki, itu semuanya ada persentasenya di Undang-Undang 33 dan 34 seperti itu. Nah, kalau saya kasih contoh ya, mungkin kalau jari sendiri itu ada perbedaan, mungkin ada yang 10%. Untuk jari kaki itu semua persentasenya sama, itu masing-masing 5% dari total santunan batas maksimal 50 juta. Seperti itu. Iya. Oke. Jadi memang istilahnya sudah tercover dengan detail-detailnya seperti itu ya. Siap. Oke, baik. Nah, kalau kita nih macam Ika kan salah Ika ASN gitu kan memang ada Askes yang sekarang BPJS gitu ya. Selain itu juga ada asuransi lain gitu. Extra Kan cover ya. jadi kan biasanya gini, jasara harja itu kan salah satu asuransi juga gitu. Kadang-kadang namanya asuransi identik dengan pembayaran premi. Nah itu dia. Kalau kadang-kadang masyarakat kita, dapat santunan, saya berasa nggak pernah bayar premi. Ya kan Bu ya? Saya kan nggak pernah bayar premi gitu. Dari mana gitu? Kok bisa gitu? Ini mungkin kita edukasi masyarakat kita sebenarnya. Silakan Ibu. Makasih Mbak Ika. Ya, memang benar ya tadi yang disampaikan sama Mbak Ika. Kadang masyarakat ya kaget kita datangi kan, kita istilah jemput bola kan, karena pelayanan jasara harja sekarang ini sistem jemput bola. Kadang belum tahu, tiba-tiba kita datang kaget, loh kok saya bisa dapat santunan jasara harja. Nah, mungkin bisa kami jelaskan sedikit ya terkait dengan santunan jasara harja ini sumbernya dari mana. Nah, jasara harja sendiri ini mengelola 2 undang-undang yaitu 33 dan 34, di mana 33 ini berupa perlindungan kepada korban alat angkutan umum itu baik di darat, laut maupun udara, sementara di Undang-Undang 34 ini perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Nah, terkait dengan preminya itu dari mana? Nah, misalnya masyarakat naik angkutan umum ya, ini di Undang-Undang 33 misalnya naik apa ya, kalau dari Parepare Damri ya, Nah, pada saat naik kendaraan umum ini tentunya masyarakat membayar ongkos transport ya, atau mungkin ada tiket yang dikeluarkan. Nah, di dalamnya itu sudah include premi jasara harja. Untuk alat angkutan umum di darat sendiri ini preminya sebesar Rp60 Mbak Ika. Mungkin saat ini tidak ada artinya lagi ya. Namun jasara harja sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang diamanahkan wajib untuk menyerahkan santunan kepada masyarakat. Nah, sementara jika masyarakat melakukan perjalanan menggunakan transportasi kapal laut ya,
Nah itu pada saat membeli ya tiket ya atau karcis untuk penumpang untuk naik di kapal laut ini itu berdasarkan tarif ongkos biaya angkutnya. Nah kalau selama ini biasanya tarifnya kan di atas 25.000. Itu premi yang di dalamnya yang include masyarakat bayarkan pada saat beli tiketnya itu sebesar Rp2.000 ya, sama dengan ongkos parkir biasanya ya. Nah sementara untuk kereta api, kalau di Parepare kan ini belum masuk ya, di Jawa nih banyaknya. Nah sementara untuk kereta api itu preminya Rp800. Sementara untuk pesawat udara ya, pada saat kita beli tiket pesawat itu di dalamnya ada Rp5.000 include premi jasara harja. Nah ini untuk sektor atau undang-undang pertanggungan Undang-Undang 33. Nah itu preminya berasal dari situ untuk membayarkan korban kecelakaan alat angkutan umum. Sementara di sektor 34 itu untuk perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, seperti yang mungkin kita lihat di lalu lintas lalu lalang lah di jalan raya seperti itu, terjadi misalnya tabrakan dua kendaraan atau pejalan kaki ditabrak oleh mobil atau motor, mohon maaf ya. Nah itu pertanggungannya masuk di Undang-Undang 33. Itu dari mana berasal preminya? Itu dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau biasa disingkat dengan SWDKLLJ. Itu masyarakat setiap pemilik kendaraan bermotor tentunya dia memiliki STNK ya. Nah ini setiap tahunnya dilakukan pengesahan di kantor Samsat. Nah, pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, di dalamnya nanti mungkin bisa dilihat ya, ada SWDKLLJ. Nah, berapa preminya itu berdasarkan CC kendaraannya. Nah, saya mungkin bisa ambil contoh saja bahwa misalnya sepeda motor ya, sampai dengan 250 cc itu sumbangan wajibnya sebesar 35.000 untuk per tahunnya. Per tahunnya. Iya, setiap melakukan pengesahan perpanjangan pajak di kantor Samsat itu sudah include di dalamnya. Nah, selanjutnya misalnya dia kendaraan sepeda motornya di atas 250 cc itu di dalamnya ada 83.000. Nah, mobil bervariasi ada 143.000 itu berdasarkan cc-nya ya. Itu sudah ada di dalam PMK-nya juga, PMK 1516 2017. Oke, baik. Tadi Ibu Alma sempat sounding SWDKLLJ. Jadi sedikit informasi kita kasih tahu Bu ya. Jadi kepanjangan dari SWDKLLJ itu adalah adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oke, sedangkan SW Jasara Harja adalah sumbangan wajib jasara harja. Jadi sebenarnya ketika kita membeli kendaraan otomatis kita udah masuk jasara harja sebenarnya Bu ya. Iya. Jadi ada kan biasa di STNK tuh, ada yang biasa di bagian belakang gitu ya. Gitu kan kadang di warna apa gitu ya. Oh, ini ternyata saya kadang kalau lihat sesuatu terus baca ini sebenarnya apa sih? Tapi dulu Mas Nata pernah ke sini, terus Mas Nata yang ngasih tahu, Bu Ika ini, oh baru tahu saya. Ternyata ada SWDKLLJ itu, dan ketika seseorang sudah punya kendaraan bermotor, otomatis dia akan menjadi member atau nasabah daripada mendapatkan perlindungan dari jasara harja. Mendapatkan jika perlindungan terjadi risiko atau musibah kecelakaan ya. Semua orang berharap tidak terjadi. Jangan loh Bu, saya pengennya ketemu sama Ibu di rumah makan. Nah itu. Namun risiko kecelakaan ini tidak bisa dihindarkan juga. Kenapa sampai ada jasara harja diamanahkan pemerintah ya seperti itu ya. Jadi risiko kecelakaan itu memang tidak bisa dihindarkan. Iya, karena kadang-kadang kan kita berkendara itu hati-hati gitu kan, hati-hati. Tapi kitanya hati-hati, orangnya tidak hati-hati. Jadi udah qadarullah mungkin. Karena kadang-kadang juga kalau berkendara, entah kendaraan roda 2 atau roda 4 itu kan memang dia mobile ya. Tapi yang kadang-kadang pejalan kaki loh ini. Iya. Cuman tapi memang yang namanya sunatullah atau apa gitu ya. Tapi apapun itu dalam hal ini Jasara Harja akan berada di garda terdepan dalam artian untuk memberikan pelayanan yang terbaik bersama seperti saya katakan tadi di awal di segmen sebelumnya dengan stakeholder. Baik itu dari Dinas Perhubungan, Lantas gitu kan juga, dan tentunya pihak dari rumah sakit seperti itu. Dan aparat pemerintah. Pasti. Dan saudara mila, kita jedah dulu ya. Jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas ini.
hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kita, masih ada ikat tentunya. Sekarang meskipun tadi sudah sedikit disounding oleh Ibu Alma tentang pembahasan penyerahan santunan jasa harja, tapi saya kira ini perlu di-underline, kemudian juga menjadi penekanan sebelum kita berpisah di segmen ini seputar proses pengajuannya itu seperti apa. Yang pasti tadi kecepatannya juga ada yang sampai 11 menit kalau semuanya absah ya Bu ya. Ya, tadi berkas lengkap. Gitu. Jadi mungkin di segmen ini paling enggak kita memberikan aja penekanan muatan-muatan yang lebih ini kepada keluarga mungkin ya, atau mungkin meskipun jasa harja itu selalu progresifnya itu bagus gitu kan untuk ini, tapi kan kalau keluarganya juga ikut aktif kan lebih memudahkan. Nah silakan Ibu. Ya. Terkait dengan makasih Mbak Ika. Baik. Terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan jika ya mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita dan masyarakat ya. Namun jika risiko kecelakaan itu terjadi dan di sana ada korban, mohon maaf ya, persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan santunan jasa harja yang perlu dipersiapkan jika korbannya mohon maaf mengalami meninggal dunia ya. Di mana meninggal dunia ini untuk ahli warisan di jasa harja itu adalah janda atau dudanya yang sah. Yang pertama ya, jika tidak ada janda atau dudanya yang sah, tentunya nantinya akan jatuh ke anak-anaknya. Jika tidak ada janda atau dudanya yang sah, anak-anaknya itu ke orang tuanya. Nah, jika tidak tiga-tiganya ini tidak ada, itu akan diberikan santunan biaya penguburan. Nah, terkait dengan persyaratan pengajuan untuk santunan meninggal dunia adalah mungkin masyarakat semuanya sudah memiliki ya, tapi mungkin ada juga ya yang mungkin terlewat untuk pengurusan atau mungkin belum mendaftarkan di pencatatan sipil. Tentunya adalah kartu keluarga, akta nikah atau akta kelahiran, identitas korban dan si penerima atau ahli waris. Kemudian ada beberapa dokumen pendukung dari jasa harja untuk memastikan keabsahan dari ahli waris. Tentunya dokumen-dokumen pendukung ini nanti kami akan ataupun keluarga akan berkoordinasi atau membutuhkan bantuan dari aparat pemerintahan atau keluarga atau kelurahan setempat ya, di mana domisili si korban atau ahli waris korban. Selanjutnya tentunya adalah rekening penerima atau si ahli waris. Nah, jika rekening penerima ahli waris ini mungkin belum memiliki rekening, ya itu kita akan bantu untuk pembuatan rekening. Jadi kita juga sudah kerjasama dengan bank-bank, dalam hal ini mungkin masyarakat lebih dekat mungkin ya, karena BRI ini ada di mana-mana ya, bisa kita arahkan ke bank-bank pemerintah maupun ke bank swasta, itu tidak masalah. Jadi kita lakukan setelah ada
buku rekening dan keabsahan ahli waris ini sudah diyakini, itu kita lakukan proses pembayaran. Nah, untuk korban yang mengalami cedera atau luka-luka nanti itu kan kami terbitkan GL, jadi nanti kita bayarkan ke rumah sakit yang menagih jasara harja akan bayar ke rumah sakit. Adapun kelengkapan yang nanti bisa diserahkan ke pihak rumah sakit adalah KTP, identitas korban maupun yang mewakili korban, mungkin yang bertanda tangan nanti, karena nanti di sana ada surat kuasa bahwa si korban atau keluarga korban menguasakan ke rumah sakit untuk menagihkan biaya selama mendapatkan perawatan di rumah sakit, kemudian dengan lampiran kartu keluarga. Nah, untuk dokumen-dokumen lainnya itu ada dokumen yang dilengkapi di rumah sakit, itu nanti pihak rumah sakit yang menyerahkan ke jasara harja, seperti itu. Oke, yang pasti tidak ribet, tidak susah, dan yang paling utama adalah ketika mungkin pengurusan nggak usah pakai calo ya, karena saya kira ini kan gitu ya Bu ya, istilahnya, karena ini semua akses bisa ditempuh, baik itu mungkin bisa langsung datang sendiri, kalaupun mungkin lagi hari libur gitu ya, ada portal yang bisa dihubungi, ada line telepon yang bisa dihubungi, dan itu teman-teman jasara harja Bu kerja 365 hari dalam setahun gitu, jadi nggak usah khawatir gitu untuk itu. Dan yang pasti ini, sebelum kita berpisah dari layar kaca TV Peduli, mungkin Ibu izin, ini bagaimana Jasara Harja juga ikut menghayo-hayo pemirsa di rumah, seluruh masyarakat netizen kita yang budiman untuk tetap taat bayar pajak, seperti itu. Kemudian yang pasti utama adalah juga keselamatan berlalu lintas, ini penting. Silahkan Ibu izin. Makasih Mbak Ika. Siap. Pada seluruh masyarakat di Kota Parepare khususnya, dan seluruh wilayah Jatapareng yang bawahi Jasara Harja, atau seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan ini, tidak henti-hentinya kami menghimbau agar dalam berkendara selalu taat ya, memastikan kelayakan kendaraan sebelum digunakan, dan senantiasa mentaati peraturan-peraturan lalu lintas. Kemudian sebelum kita menuntut hak ya, kami menghimbau agar kewajiban kita selaku masyarakat agar dipenuhi terkait dengan pembayaran pajak ya, pajak kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa taat melakukan pembayaran pajak kendaraan, melakukan perpanjangan atau pengesahan setiap tahunnya di kantor bersama Samsat. Nah, kantor bersama Samsat sendiri di wilayah Parepare ini adanya di Jalan Jenderal Sudirman ya. Selanjutnya juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu Jasara Harja dalam rangka percepatan penyerahan santunan kepada seluruh masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan, kepada pihak Satlantas, ke Dishub, rumah sakit, maupun aparat pemerintahan kelurahan, dan seluruh stakeholder yang telah membantu Jasara Harja. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya Jasara Harja tidak akan bisa melakukan pelayanan terbaik dengan kecepatan yang lebih cepat tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder dan mitra kerja Jasara Harja. Baik, jadi istilahnya ini adalah kerja-kerja keumatan yang harus kerja gotong royong lah, seperti itu ya. Apalah berapa sih orang yang di Jasara Harja gitu kan, kalau mesti ngurusin semua, tapi dalam hal ini istilahnya masyarakat juga ikut, paling nggak kalau mungkin keluarga yang terkena musibah lagi sibuk, mungkin kita bisa mengambil alih, mari saya bantu. Boleh, gitu kan, untuk ke Jasara Harja, karena semuanya standby kok 24 jam ya. Lain telepon yang bisa dihubungi Bu izin saya salah. Masyarakat yang mungkin memerlukan bantuan atau mungkin membutuhkan informasi tentang Jasara Harja bisa menghubungi kami di nomor telepon 0421252231. Alamat kantor Jasara Harja di Jalan Baumasepo nomor 170, Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacukiki. Nah, untuk petugas kami ya, mungkin sekedar informasi bahwa kami di wilayah perwakilan Parepare yang membawahi wilayah Jatapareng ini, kami ada 9 personil termasuk saya. Nah, sementara di Kota Pareparenya sendiri ini kami ada 4 di kantor perwakilan, sementara petugas kami yang lainnya ada di masing-masing ada 1 petugas di kabupaten. Seperti itu. Oke, yang pasti tadi ada penekanan yang sudah disampaikan Ibu di akhir acara kita, bagaimana taat bayar pajak harus, itu apa kata dunia kalau kita nggak bayar pajak ya? Karena ada hak, ada kewajiban. Betul sekali, karena ada yang pasti di dunia ini adalah
pasti itu adalah rezeki, jodoh, kematian tuh nggak bisa, dan pajak. Mau lari kemana Anda? Itu pasti ya, nggak bisa ditawar-tawar gitu kalau soal pajak Maya. Kemudian juga tadi imbauan keselamatan dalam berlalu lintas, Bapak Ibu mohon diperhatikan. Tadi ada beberapa kriteria yang harus dilakukan kepada bagi kita, baik itu pengendara roda 2 ataupun roda 4. Tapi yang paling utama ini pamungkasnya deh Bu. Kalau semuanya sudah ada standby, ada dilengkap, jangan lupa berdoa. Nah itu dia, Itu yang paling penting. Betul sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Bu udah gabung sama kita. Dan diharapkan nanti datang lagi Bu, jangan Insya Allah. bosan-bosan main ke sini ya Bu Insya ya. Allah kalau masih dibutuhkan. Oh pasti masih banyak informasi lebih lanjut yang akan kita pengen di share kepada seluruh pemirsa kita yang luar biasa. Sekali lagi buat Mas siapa sih yang datang juga nih? Mas Nofri. Mas Nofri, terima kasih sudah hadir di sini. Bu Alma, terima kasih sekali lagi, Terima selamat kasih, bertugas. terima kasih juga sudah diundang oleh TV Peduli Parepare. Insya Allah kalau kita masih diundang akan pasti hadir lah. Insya Allah itu yang kita harapkan sama-sama. Baik saudara, sampai di sini Ika menemani teman-teman semuanya dan mewakili segenap kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kebersamaan Anda, khususnya yang sudah standby dan stay tune di fanpage Facebook. Terima kasih ya sudah selalu setia gitu ya untuk lihat di fanpage Facebooknya TV Peduli. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.